Umat Islam kalau cinta banget pada Rasulullah, Rasul dihina, udah. Ya, jangan main-main. Sejelek-jelek umat Islam kalau nabinya dihina, kalau ada keimanan walaupun dikit ya kecil ya, dia akan membela Rasulullah. Ya. Makanya udah ada orang-orang yang hati-hati berani menghina Rasulullah, siap-siap aja. Ya. Apa? Ini kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wa taqdimi ala mahabbatil khalqi kullah. Nah, kita kedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita cinta sama istri kita urutan ketiga atau keempat kalau dalam Al-Quran. Karena urutan kecintaan itu pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga berjuang di jalan Allah. Itu yang ketiga. Baru cinta selanjutnya. Ya. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dinomorduakan. Kemudian wa minal zulmi al-'adzim, di antara kezaliman yang besar adalah ayyukhillal 'abdi syai'in min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa aula bil mu'min min anfusihim. Ya, jadi di antara kezaliman yang besar juga itu adalah kita membebaskan diri, artinya kita tidak mencoba untuk melaksanakan hak-hak Nabi. Kemudian dibandingkan dirinya. Maksudnya bagaimana? Bahwa kecintaan kita kepada Nabi dinomorsatukan itu pernah terjadi zaman Umar bin Khattab. Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku. Masya Allah. Kata Rasulullah, tidak Umar, kamu harus mencintai diriku sebelum diriku. Maka dirubah, al-an ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku. Masalah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir ya, dikatakan di sini wa dzulmu salasatu anwa. Ya. Kezaliman itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama, jenis yang pertama, la yaghfirullahu lahu. Allah tidak mengampuninya. Hati-hati. Ya. Nggak diampuni. Dia mati ketemu Allah, nggak diampuni dosa-dosanya. Ya. Apa itu? Huwa asyirku billah. Adalah ketika melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Nau'atsani, jenis yang kedua adalah la yatrukullahu minhu syai'a. Allah tidak akan melepaskan. Ya. Jadi nggak akan lewat, akan selalu dikejar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Yaitu wa huwa dzulmul ibad ba'dhum li ba'd, yaitu kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada hamba-hamba lainnya. Ingat, kalau kita melakukan kezaliman kepada seseorang, ini nggak akan dilepas sama Allah, nggak akan dilepas. Di dunia dia melakukan kezaliman, tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa menolaknya. Ingat, di dunia dia beruntung, di akhirat dia tidak beruntung. Karena apa? Tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau misalkan pemerintah zolim sama rakyatnya, ya, maka rakyat gak bisa nuntut di akhirat, dia akan rugi. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Ngezolimi seseorang itu ketika dia tidak bisa balas di dunia, dia akan minta di akhirat. Yang terakhir, wa nautsalis adalah tahta masyiatillah. Ini adalah sekehendak Allah, terserah Allah. Ya. Maksudnya apa? Yaitu insya'a aqaba alaih, kalau Allah berkehendak menghukumnya maka Allah akan menghukumnya. Wa insya'a afa an ahli, atau kalau Allah berkehendak dia akan diampuni. Ya. Jadi Allah akan berkehendak apa? Hukum, dihukum. Allah berkehendak bebaskan, bebaskan. Apa itu?
wa huwa dzunub allati bainal ibad wa baina rabbihim duna asyirk, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Apa perbuatannya? Melakukan dosa dan maksiat di luar syirik. Ya, maka Allah mengatakan wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Rizqan Allah, ada yang diampuni, ada yang dihukum. Nah, makanya hati-hati jangan sampai kita melakukan kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-19, itu tentang perhatikan kepada orang yang di bawah kita, jangan memperhatikan orang yang berada di atas kita. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.